Saya kira cuma ada dibikinnya bottom doang, bawah laut ada HGB-nya gitu ya. Kali aja buat bikin komplek perumahan Skituer atau bikin kandang badak dan beruang laut. Ya ternyata keberadaan hak guna bangun di tengah laut ini itu yang menjadi dasar kenapa adanya pagar laut yang melintang sepanjang 30 km di pantai utara Tangerang, Banten. Yang beritanya hingga saat ini masih booming. Nah, sepengetahuan si mantan admin ini ya, yang namanya HGB itu objeknya tuh harus jelas harus berupa tanah, lahan, bukan terumbu karang yang asalnya milik negara atau milik pihak-pihak tertentu karena terbengkalai atau tidak digunakan dan ingin menambah nilai nilai gunanya sehingga diizinkan kepada pihak-pihak tertentu untuk digunakan. Nah, karena kasus ini berada di tengah laut berarti merupakan wilayah kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hak guna bangunan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional yang berada di tengah laut alias di wilayah kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sangat wajib dipertanyakan keberadaannya karena ya terjadi tumpang tindih wilayah kerja. Karena secara nalar aja gitu nggak mungkin ada HGB berada di tengah laut alias ya dasar laut ya HGB-in gitu ya, nggak mungkin gitu. Tapi karena ini sudah terbit atau ya sudah terbit lah ya, jadi penasaran kira-kira peraturan dan perundang-undangan apa saja yang dilangkahi oleh keberadaan HGB ini di Mantan Wibu. Hak guna bangunan atau yang biasa kita kenal dengan HGB itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 atau yang biasa kita kenal dengan Omnibus Law. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya tentang penerbitan HGB itu dari pasal 35 hingga pasal 40 sangat-sangat tertulis jelas bahwa di situ HGB diterbitkan atas sebidang tanah, sebidang lahan, bukan sebidang dasar laut ya, bukan. Ya, meskipun dasar laut tahan tanah-tanah juga, tapi kan di atasnya tetap ada laut gitu, bukan tanah. Sebagai izin ya, sebagai izin penggunaan dalam jangka waktu tertentu yang pada dasarnya tanah tersebut bukan tanah miliknya. Bisa jadi tanah milik negara atau tanah milik perseorangan atau pihak lain yang penggunaannya disahkan diizinkan oleh negara untuk digunakan pihak tertentu. Selain itu juga pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 atau yang kita kenal dengan Omnibus Law disebutkan bahwa tanah yang bisa diterbitkan HGB-nya bisa jadi juga tanah reklamasi, tetapi dalam prosesnya ya tanah reklamasinya tuh harus jadi pulau dulu, harus ada dulu pulaunya. Setelah proses reklamasi tersebut si tanahnya atau si pulau reklamasinya itu statusnya masih tanah negara, baru di situ diadakan perizinan ulang, diadakan peninjauan ulang kira-kira apakah si pemohon atau misalnya ada pihak-pihak yang ingin menggunakan lahan tersebut cocok atau tidak, sehingga barulah disahkan oleh negara. Nah ini wilayahnya tuh masih laut lah, kan kocak gitu, masih laut. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan laut itu secara umum diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana secara umum ya tidak boleh ada pihak manapun terutama pihak swasta ya perseorangan yang menguasai laut secara eksklusif. Semua kegiatan pemanfaatan laut hanya harus untuk kemakmuran rakyat secara umum, di mana kalau ada pemanfaatan laut secara khusus ya itu pemerintahlah yang memegang penuh kuasa untuk ya si manfaatnya itu tetap dikembalikan kepada masyarakat secara umum, secara luas. Apabila ada perseorangan yang mendapatkan izin khusus dari pemerintah ya tidak boleh melangkahi kaidah-kaidah dari kepentingan masyarakat secara umum. Kegiatan-kegiatannya seperti apa ya, misalnya kegiatan-kegiatan kayak penambangan minyak atau penempatan kabel di bawah laut gitu kan, terus penangkapan ikan secara khusus gitu, sehingga reklamasi juga pada dasarnya harus memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, dan itu dikajinya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah di luar itu ya masyarakat Indonesia secara khusus ya secara umum lah ya bebas menggunakan laut, bebas memanfaatkan laut, tetap ada kuota-kuota khusus yang diatur juga oleh pemerintah. Nah makanya
makanya adanya pemagaran laut ini seolah-olah itu selain untuk membatasi atau ya kayak magerin ini tuh wilayah khusus gitu kan, itu juga seolah tuh kayak sudah mematoki bahwa wilayah tersebut itu udah jadi wilayah eksklusif dari perseorangan gitu. Makanya dengan adanya pemagaran laut ini dan juga penerbitan HGB ini pada dasarnya sudah menyalahi dua aturan yang tadi disebutin ya, tentang pemanfaatan laut dan penerbitan HGB. Sedangkan perkembangan peristiwa ini per video ini dibuat ya, setidaknya sudah ada 280 HGB yang sertifikatnya sudah diterbitkan. Selain itu juga ada 17 SHM. Parah gitu ya, SHM jadi milik si wilayah laut itu sudah jadi milik perseorangan gitu yang sudah diterbitkan juga gitu oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang dan juga Badan Pertanahan Nasional gitu. Aduh. Ya udahlah, ini udah jelas gamblang ilegalnya gitu kan. Tapi mantan wibu tuh beropini aja bahwa ada sebuah kegiatan yang berusaha untuk melegalisasi HGB ini. Nah, caranya tuh dengan cara menggiring orang-orang atau ya warga-warga di sekitaran pantai yang ada HGB lautnya tersebut ya, di desa-desa tersebut untuk mengajukan ke Kementerian Kelautan dan juga Perikanan agar wilayah tersebut itu ya tidak lagi dijadikan zona lepas pantai. Lah, kok bisa? Nah, gini ceritanya. Jadi si warga-warga tersebut itu mengaku kalau misalnya di daerah wilayah tersebut itu dulunya itu bukan laut tetapi wilayah-wilayah tambak yang dikelola oleh warga gitu kan, dengan buktinya tuh kepemilikan girik. Nah, si warga-warga tersebut ya, jadi mereka itu pengen lah kalau misalnya si garis pantai yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, itu dimajuin hingga ke batas laut si pagar tersebut, karena dengan alasan bahwa si daerah wilayah tersebut itu ya dulunya itu daratan gitu. Tapi kan gimana, nggak bisa, itu kan udah jadi laut gitu kan. Ya bisa aja kalau misalnya sudah ditetapkan, sudah disahkan wilayah batas pantainya jadi maju ke laut tersebut ya, ke pagar laut tersebut, ya tinggal reklamasi lagi gitu kan. Tapi Kementerian Kelautan dan Perikanan ya pada dasarnya tidak menggubris permintaan pihak itu gitu kan, pihak si orang-orang yang menggugat tersebut, karena pihak Kelautan dan Perikanan juga mereka itu punya data yang lebih otentik bahwa di koordinat si pagar laut tersebut dan HGB tersebut ya pada dasarnya tidak pernah menjadi tambak-tambak atau wilayah darat lah yang terkena ganasnya abrasi wilayah pantai utara Jawa gitu. Pihak KKB itu punya data khusus gitu kan, punya data yang menyebutkan bahwa dari dulu wilayah tersebut ialah masih wilayah laut gitu, wilayahnya para ikan bukan wilayahnya para manusia gitu kan. Nah, sudah kelihatan di sini ilegalnya gitu. Yang jelas sudah terlihat lah bahwa di sini sedang terjadi bahwa ada wilayah laut Indonesia yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia secara umum gitu kan. Ada pihak-pihak yang menginginkan dimanfaatkannya si laut tersebut secara pribadi gitu ya gitulah. Kalau misalnya ya kita tahu mungkin di berita sana itu berseliweran dengan berbagai macam perkembangan beritanya gitu kan, katanya ada si pejabat A, pejabat B, pejabat C ya kasusnya kayak gini, ada pengusaha B, terserah lah itu mah. Yang jelas kita tahu pelanggarannya dari sisi undang-undangnya tuh ya di mana, ya di wilayah yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya kawan-kawan sekalian mau curhat mengenai kasus ini ya silahkan ya, di kolom komentar kita diskusi tipis-tipis. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.